Puji Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Kita masuk di bulan yang baru, bulan Mei ini, dan bulan Mei ini ada satu tema yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, yaitu tentang courageous faith. Nanti kita akan belajar apa itu courageous faith. Saya mau ajak kita semuanya untuk tundukkan kepala dan kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami ada di tempat ini, bukan di tempat lain. Kami sungguh bersyukur karena Engkau ada di sini, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur hari ini kami mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah pegangan buat hidup kami. Firman-Mu yang bisa menegur, firman-Mu bisa menguatkan, firman-Mu bisa menjadi jawaban buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami hari ini Roh Kudus agar kami bisa menangkap apa yang dibagikan dengan benar dan bisa bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan sharing firman pagi ini. Kami berdoa biar otoritas kuasa dari Roh Kudus-Mu mengalir, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyatakan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa agar setiap kami pulang dengan situasi keadaan berbeda daripada saat kami datang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Saudara, kalau kita bicara tentang courageous faith, itu bicara tentang situasi yang pastinya nggak mudah. Bagaimana kita terus bisa punya iman yang berani di tengah-tengah kehidupan kita, situasi kehidupan kita yang seringkali tidak gampang. Nah, saudara, kita mulai dulu dengan apa sih itu courageous faith? Courageous faith artinya iman yang berani, iman yang tidak mudah menyerah, iman yang gak gampang dihadang oleh tantangan, iman yang berani di tengah situasi yang sesungguhnya bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Di tengah situasi yang serba gak pasti mungkin, situasi yang menakutkan. Siapa di sini yang pernah atau sedang berada di dalam situasi yang seperti saya sebutkan ini? Bertolak belakang dengan apa yang aku harapkan, serba gak pasti semuanya dan menakutkan. Boleh angkat tanganmu, jangan takut saudara, gak akan diapa-apain. Terima kasih. Berarti firman ini saya berdoa firman ini menjadi berkat buat saudara semuanya ya. Saudara, apa itu courageous faith, iman yang berani? Oke, artinya iman yang berani itu gimana? Gimana kita bisa punya iman yang courageous? Yang pertama, courageous faith itu bicara tentang bagaimana kita bisa believing the unseen atau the invisible. Bagaimana ngomong soal bagaimana kita bisa percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat. Bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu yang gak kelihatan. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi sekali lagi. Iman adalah dasarnya segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman juga kita ngerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah yang gak kelihatan. Sehingga apa yang kita lihat sekarang telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mulai direnungkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena
firman Tuhan hari ini tuh kedengarannya simple, sudah sering kita dengar Ibrani 11 ayat 1 ini, tapi apakah Bapak Ibu Saudara sekalian melakukannya? Pertanyaannya itu sebenarnya saudara. Yang kedua, courageous faith itu ngomong tentang apa sih? Orang bisa punya iman yang berani, imannya gak mudah menyerah. Walau tantangan menghadang, situasi serba gak pasti, even scary sometimes for us. Kita bisa punya iman yang berani kalau kita apa saudara? We know our God and we trust Him fully. Gak setengah-setengah. Nah mulai kelihatan mukanya dari sini, wajah-wajah Anda mulai serius ya. Waduh kok berat sekali, pengen punya iman yang berani kok gini banget. Know your God, kenali Allahmu saudara. Dan kita harus percaya sepenuhnya bahwa Dia sanggup. Seringkali yang terjadi dalam pikiran kita, beberapa waktu lalu saya bicara tentang pikiran kita itu seringkali noisy. Pikiran kita banyak sekali omongan-omongan orang lain, ke keadaan sekitar kita bilang, wah, there is something wrong, ada yang gak beres. Tapi kalau kita kenali Allah kita, lewat apa caranya? Baca firman Tuhan, gak ada cara lain. Kita harus kenali Alkitab kita, baca Alkitab Anda, know your God. Kalau sudah kenali Allahmu, percaya kepadanya sepenuhnya saudara. Wah, berat apa pastor? Kayaknya nggak bisa kita. Ibrani 11 ayat 7 sampai 8 berkata seperti ini. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Logikanya saudara, Nuh harusnya mikir dong, mau bangun bahtera sebesar ini buat apa? Iya kalau beneran hujan. Lah kalau enggak, Anda bisa bayangkan situasinya Nuh pada waktu itu. Diperintahkan Tuhan tuh bangun bahtera. Dia bangun. Kira-kira menurut Anda, ada pemikiran Nuh yang mikir gak, ngapain ya aku buat bahtera? Kan orang-orang sekitarnya juga nanya tuh, ini Nuh ini sudah gila kayaknya. Membangun bahtera sebesar ini, bilang akan turun hujan besar-besaran, badai dan air bah melanda dunia ini. Orang-orang berpikir melihat keadaan sekitarnya gak ada hujan. Tapi Nuh bangun bahtera. Kalau hujannya turun oke lah. Kalau hujannya nggak turun, apa nggak thanksin? Malu, ditaruh di mana mukaku ini? Karena iman pun Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Secara normal saudara, kalau orang pergi itu harusnya dia tahu dong, dia bakalan kemana, bener gak? Siapa yang di sini beli tiket pesawat tapi gak tahu mau kemana? Ya muter-muter aja gitu. Kalau di darat di Bali bisa tuh, banyak tempat wisata, gak tahu mau kemana ya, yang penting muter-muter aja lah, night riding gitu ya. Jalan-jalan malam, bisa. Tapi normalnya kalau orang itu pergi, orang itu harus tahu dia mau kemana. Nah Abraham dipanggil keluar, disuruh pergi ke tempat yang tidak dia tahu. Kenapa Nuh dan Abraham ini terkesan sebagai seperti orang yang gak waras. Kok mau aja disuruh ini itu sama Tuhan. Tapi saudara, Nuh dan Abraham ini orang-orang yang kenal betul siapa Allahnya.
Mereka tahu betul siapa Tuhannya dan mereka percaya sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun akan perintah Tuhan. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang seperti ini, saudara? Mau? Atau masih mikir dulu? Saudara, kita perlu belajar untuk kenal betul siapa Tuhan kita dan kita perlu percaya kepada Dia sepenuhnya. Kenapa, saudara? Karena Dia sudah ada sampai kesudahan zaman, sementara kita belum. Kita bahkan gak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi Tuhan sudah tahu. Saudara, berikutnya, punya iman yang berani itu bukan berarti setelah berdoa semua yang kita minta langsung ada. Kadangkala kita perlu menunggu. We need to wait in hope. Kita harus menunggu dengan posisi berserah, bukan pasrah. Kita perlu menunggu dalam pengharapan, kata firman Tuhan. Karena pengharapan kita gak akan sia-sia. Akan sangat gampang ketika kita berdoa, begitu kita berdoa, ya Tuhan aku minta mobil Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Celing, mobil muncul. Ketika kita berdoa, ya Tuhan aku sudah jomblo dan sekarat Tuhan. Aku minta pasangan hidup Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Celing, jodoh muncul depan mata. Ya Tuhan, aku masih belum punya rumah Tuhan. Aku minta Tuhan, kasih aku rumah Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Celing, rumah dapat. Weh. Enak ya? Harapan kita seringkali menjadi orang percaya itu seperti itu, saudara. Waktu kita berdoa, kita beriman, langsung begitu amin, langsung muncul di depan mata kita. Tahukah saudara, itu hanya bisa terjadi sering-seringnya ketika kita masih bayi. Ketika kita masih bayi, begitu mamanya biasanya bingung. Dia lapar atau pup, maaf saudara, atau pipis atau apa, nggak nyaman. Langsung diganti, dicari penyebabnya dengan cepat terus diganti saudara. Dikasih makan kalau lapar. Tapi tahukah Anda, ketika kita sudah bukan bayi-bayi rohani lagi, orang dewasa, nggak ada tuh ketika nangis, kamu lapar ya? Haus ya? Aku kasih susu ya? Aku kasih makan ya? Kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Nggak ada lagi disuapin. Kalau orang sudah dewasa nggak nunggu disuapin. Begitu rasa lapar cari makanan. Kalau nggak bisa masak, beli. Nah saudara, Allah kita itu seakan-akan membuat kita menunggu, bukan karena iseng. Iseng biarin dia nunggu, biar kapok, biar tahu rasa dia minta berkat terus. Minta terus kerjanya. Capek kali ya aku. Bukan karena dia iseng, tapi Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu, saudara. Kalau kamu gak langsung lihat apa yang kamu minta di depan mata setelah amin, apakah kita akan terus berdoa sama Tuhan? Kalau kita gak langsung lihat hasilnya, apakah kita akan terus beriman kepada Dia? Karena sesungguhnya tidak ada yang terlalu sukar buat Allah kita, saudara. Nothing is impossible with God. Semuanya tuh bisa dan sangat mungkin. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa dan dahsyat dan tidak terbatas. Pertanyaannya, apakah kita masih terus mempertahankan iman kita walaupun kita belum melihat hasilnya? Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Karena iman, lagi-lagi karena iman, ia juga maksudnya Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia.
Itu sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, saya mau bilang ini. Orang yang punya iman yang berani, punya courageous faith, bukan berarti dia tidak pernah mengalami masa sulit. Itu hoax. Aku kan sudah beriman Tuhan, imanku gak mudah menyerah nih. Udah beberapa tahun aku mendoakan satu hal ini. Tapi sampai sekarang gak kunjung tiba. Apakah kita bisa tetap punya courageous faith waktu kita menghadapi masa-masa sulit? Courageous faith endures hardship. Bukan berarti gak ngelewati masa sulit ya. Gak ada orang di dunia ini yang bebas masalah. Kalau saya tanya, Anda angkat tangan, saya gak punya masalah. Hati-hati saudara. Masalah itu kadang-kadang gak perlu diminta pun akan datang. Orang yang punya iman yang berani bukan berarti dia tidak pernah mengalami masa-masa yang sulit. Kita lihat di dalam firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 24 sampai 27, 32 sampai 38. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak untuk disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Sementara saat-saat ini lebih banyak orang yang lebih memilih untuk sementara menikmati kesenangan dosa daripada menderita untuk Kristus. Yang menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa saudara? Apa yang tidak kelihatan. Banyak orang kalau nggak lihat bukti, nggak percaya. Tapi berbahagialah orang yang percaya bukan karena melihat. Tapi orang yang percaya karena iman. Seringkali saudara kita ini nggak sadar, berpikir bahwa apa yang nggak kelihatan pasti nggak berharga. Orang nggak ada wujudnya. Berkat itu kalau nggak aku pegang di tanganku, berarti nggak ada. Sama seperti uang, kalau nggak masuk di rekening berarti nggak ada. Jangan ngarep. Tapi tahukah saudara bahwa iman adalah dasar apa tadi? Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman pun bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, itu pun gak kelihatan saudara. Ibrani 11 ayat 35 berkata gini, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji. Serem ya saudara. Dilempari, gak cukup dilempari, digergaji. Dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Kenapa ada orang yang lebih suka melihat yang ada, yang bisa dipegang, yang kelihatan. Sementara ada bagian lain orang-orang yang memilih untuk memelihara, memegang teguh apa yang gak kelihatan. Kok bisa mereka bertahan dalam masa-masa sulit itu? Saya mau kasih tahu sama saudara, kita bisa bertahan dalam kesesakan, bertahan dalam masa-masa sulit karena apa? Karena Immanuel. Karena Allah selalu beserta dengan Anda dan saya.
Allah kita nggak pernah ninggalin kita apapun yang terjadi saudara. Dalam masa-masa senang dia ada, dalam masa-masa sulit dia juga ada. Allah selalu beserta dengan kita. Makanya kita bisa punya iman yang gak mudah menyerah. Bisa punya iman yang berani. Berikutnya, gimana kita bisa punya iman yang berani? Have eternal mindset. Cara berpikir kita ini jangan cara berpikir duniawi. Dunia ini sementara saudara, semua isinya akan hilang lenyap. Kita harus bisa berpikir di dalam alam kekekalan. Wih, serem. Tapi tahukah saudara, itulah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemarin pas pelayanan Special Ops, setiap pagi kita selalu punya morning devotion jam 6 pagi. Dan saya percayakan morning devotion kali ini kepada seorang teman kita. Dan dia share tentang ayat dari Daniel pasal 3. Bolehkah saya minta kita untuk buka juga Daniel pasal 3. Ini sungguh menarik saudara. Daniel pasal 3. Saya kasih background story-nya Daniel pasal 3 ini ya saudara. Jadi Raja Nebukadnezar membuat patung emas, golden image dalam bahasa Inggrisnya. Patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Kemudian Raja Nebukadnezar kasih perintah bahwa semua orang, semua suku dan bangsa harus menyembah kepada patung itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Terus salah satu tim daripada Raja Nebukadnezar lapor bahwa ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka Nebukadnezar memerintahkan orang-orang yang paling kuat untuk memanaskan perapian itu 7 kali lebih panas. Dan diceritakan di Daniel 3 itu orang-orang terkuatnya bahkan mati terbakar api karena saking panasnya. Nah, di ayat 17 dan 18 bilang begini. Ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Sebelumnya ditanya sama Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego sini. Benar nggak kamu nggak mau menyembah patung emas yang aku dirikan ini? Karena kalau kamu nggak mau, aku campakkan ke dalam api yang sudah aku panaskan 7 kali lebih panas. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, pertanyaan saya waktu itu di morning devotion. Gimana caranya kita bisa punya iman seberani imannya Sadrak, Mesak, Abednego ini? Menurut saya ini masuk banget dalam kategori outrageous faith. Atau courageous faith. Terus mereka berpikir, ya benar juga ya. Gimana caranya sampai punya iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego ini? Terus salah satu teman kita yang lain bilang, menurut saya itu karena mereka punya eternal mindset. Terus saya berpikir, gimana maksudnya eternal mindset yang kamu bicarakan itu? Dia bilang, dia nggak memikirkan apa kondisinya saat mereka di bumi ini, tapi mereka memikirkan kekekalan. Langsung mereka bilang, mention ayat tentang
Rasul Paulus yang bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Karena setelah mati, dia bisa menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, saya menyoroti hal ini dari perspektif yang lain. Saudara, kira-kira Tuhan tahu nggak kalau Sadrak, Mesak, Abednego itu bakalan ada di situasi ini? Tahu ya? Saya berpikirnya gini, God sees the end result while we are seeing the now. Tuhan itu selalu melihat hasil akhirnya, tapi manusia selalu melihat yang sekarang terjadi. Karena apa? Memang kita nggak punya kemampuan untuk see the future. Kita nggak punya kemampuan untuk ngerti end result-nya seperti apa. Tapi God sees the end result, tapi kita melihatnya yang sekarang. Dan dari posisi yang sekarang ini sampai ke end result, itu namanya apa saudara? Dari sekarang ini sampai ke end result itu namanya apa? Proses. Menurut Anda, apa yang akan terjadi kalau kita bisa berpikir end result-nya bakalan kayak apa? Akankah itu mempengaruhi apa yang kita lakukan sekarang? What do you think will happen if we can see the end result? Will it affect how we see the now? Mungkin kita berkata, dari tadi kita sudah menyebutkan beberapa tokoh di dalam Alkitab. Tokohnya siapa aja? Abraham, Nuh, Musa, Sarah, ya, Habel. Di Ibrani pasal 11 banyak tuh. Habel, kemudian Henok disebutkan juga di sana. Saudara, Anda tahu nggak? Kita bisa aja bilang, ya itu kan Musa, pastor. Jauh banget kali. Masa dibandingin sama kita? Itu kan Nuh, itu kan Abraham, itu kan orang-orang yang gak normal. Orang-orang yang agak lain dalam tanda kutip gitu. Tahukah saudara bahwa God uses ordinary people, use them for His purpose and turn them into extraordinary. Tuhan itu pakai orang-orang biasa, kasih purpose sama mereka, dan mereka diubahkan menjadi orang yang extraordinary, yang namanya ada dicantumkan di dalam Ibrani pasal 11. Kalau Tuhan bisa pakai Nuh, Tuhan bisa pakai Abraham, Tuhan juga bisa pakai Anda dan saya. Amin. Kayaknya setengah-setengah. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa. Kalau saudara gak yakin Tuhan bisa memakai, Tuhan pun bisa pakai batu kok untuk muji Tuhan. Saudara, come on lah. Masa Tuhan gak bisa pakai kita? Tuhan itu ahlinya mengubah apa yang kelihatannya biasa menjadi luar biasa. Tuhan bisa pakai kita juga menjadi orang-orangnya Tuhan yang luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 bilang begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membegahkan diri di hadapan Allah. Saya sering kali berpikir ya, aku nih orang gak ngerti apa-apa gitu ya. Orang paling bodoh. Tapi kok Tuhan mau pakai, mau bekerja sama dengan orang biasa ini. Untuk kerajaannya diperluas.
Pernahkah saudara berpikir demikian? Kenapa ya? Karena dengan begitu, kuasa Allah dinyatakan lewat saudara. Lewat kelemahan kita, maka kuasa Allah nyata. Kekuatan kuasanya nggak akan kelihatan kalau kitanya pandai, kalau kitanya berhikmat, kalau kitanya hebat, kalau kitanya kuat. Di mana Allahnya? Bisa-bisa kita nanti mencuri kemuliaan Tuhan. Bilang itu semuanya karena kita. Saudara, satu fakta lagi tentang courageous faith adalah bahwa Tuhan tidak akan bergerak sampai kita bergerak. God is not going to move until we move. Terus ada yang berpikir, ya berarti selama ini aku nunggu terus, nggak ada hasil dong. Ya faktanya seperti itu saudara. God is not going to move until you move. Sampai kita bergerak. Ayatnya mana pastor? Yakobus 2 ayat 14 sampai 18. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Terjemahan The Message-nya ini saya totally suka banget. The Message menjelaskan dengan sangat mutlak, sangat telak kepada kita. Dibilang begini, dear friends, do you think you'll get anywhere in this if you learn all the right words but never do anything? Does merely talking about faith indicate that the person really has it? For instance, you come upon an old friend dressed in rags and half starved and say, good morning friends, be clothed in Christ. Be filled with the Holy Spirit and walk off without providing so much as a coat or a cup of soup. Where does that get you? Isn't it obvious? This is my most favorite part of this verse. Isn't it obvious that God talk without God acts is outrageous nonsense? Kita ngomongnya God talk, tapi nggak pernah bikin apa-apa atas nama Tuhan. I can already hear one of you agreeing by saying, sounds good, you take care of the faith department, I'll handle the works department. Not so fast. You can no more show me your works apart from your faith, and then I can show you my faith apart from my works. Faith and works and faith fit together hand in glove. Seperti kita kayak pakai sarung tangan saudara. Sarung tangan plastik kalau nggak ada tangan kita di dalamnya, cuma sarung tangan aja. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi waktu kita masukkan tangan kita di dalam sarung tangan itu, baru kita bisa mengerjakan banyak hal dengan hal itu saudara. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan di Nyutra Bali ini gak cuman doing the God talk, but also doing the God acts. Amen. Inilah alasan kita kenapa di Nyutra Bali ini visi misinya adalah people helping people. Orang menolong orang lain. Itulah alasan kenapa youth kita
melakukan outreach, bagi-bagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah kenapa alasan kita special ops melakukan pelayanan-pelayanan keluar. Memberikan apa yang orang lokal butuhkan di sana. Ini alasannya, karena kita nggak mau cuman ngomong aja, tapi harus ada perbuatan kita yang menyertai iman kita. Kalau nggak gitu, percuma. Faith does not always lead to comfort. Bicara tentang iman bukan berarti tentang kenyamanan, berarti kalau aku punya iman, hidupku nyaman. Enggak, saudara. Iman itu seringkali bicara tentang sacrifice. Iman itu bicara tentang pengorbanan. Jadi saya punya satu rumusan. Courageous faith adalah iman plus action atau sacrifice. Baru terjadi miracle. Baru janji Tuhan digenapi. Baru surga akan bergerak bersama dengan kita. Kalau faith aja gak ada actionnya, mati. Gak akan terjadi apa-apa. Seringkali mungkin kita berpikir, lah aku mau sacrifice tapi aku gak punya apa-apa, pastor, gimana? Tuhan gak pernah minta apa yang Anda gak punya. Di tangan Anda, pasti ada sesuatu yang bisa berguna untuk kerajaan Tuhan. Yang bisa menjadi berkat buat orang lain. 5 roti dan 2 ikan. Itu satu anak kecil yang bawa. Saya nggak bisa membayangkan, masa sih 5.000 laki-laki di situ nggak ada yang punya apa-apa. Tapi mereka nggak bergerak. Maka mujizat itu tidak terjadi. Saya harap saudara nangkep ya konsepnya Tuhan ini. Tuhan bisa nggak sih munculin 5.000 sisa 12 wakul makanan untuk 5.000 laki-laki, nggak termasuk perempuan dan anak-anak? Bisa, tapi Tuhan itu sangat suka bekerja sama dengan manusia, saudara. Sampai Dia izinkan kita untuk menjadi bagian dari rencananya yang besar. Itu luar biasanya Tuhan kita. Kalau kita merasa kita nggak punya apa yang kita butuhkan, balik ke Tuhan lagi. Because God is the source of everything that we ever need. Nah, pertanyaan saya hari ini. Apa yang Tuhan beritahukan di dalam hati Anda untuk supaya Anda bisa lebih percayakan kepada Tuhan? Saya ulangi. What is God calling you to trust Him with today? Apa yang harus kita percayakan kepada Tuhan yang Roh Kudus munculkan di hati Bapak Ibu pagi hari ini? Renungkan, saudara. Dan saya mau kita semuanya menjawab 3 pertanyaan ini. Di zaman Sadrak, Mesak, Abednego, mereka disuruh menyembah patung emas. Di masa sekarang ini, apa patung emasmu? What is your golden image? Apakah itu uang? Apakah itu popularitas? Apakah itu pelayananmu mungkin? Apa yang kau sembah lebih daripada engkau menyembah Tuhan? Saya pernah menonton satu konten yang bilang kalau Tuhan itu hanya dapat 1 jam dalam hidupmu dalam seminggu, berarti Dia bukan juru selamat dan Tuhanmu. Dia itu sekedar hobi. Kalau Tuhan hanya dapat waktu 1 jam seminggu dari hidupmu, berarti Dia itu hobimu, bukan Tuhanmu. I'm so sorry, tapi saya memikirkan itu dan saya berkata benar juga. Yang kedua pertanyaannya, what is your mountains? Apa gunungmu hari ini? Apa masalah, apa situasi yang terlihat gak sesuai dengan apa yang aku harapkan? Situasi yang serba gak pasti. Situasi yang menakutkan untuk Anda hadapi hari-hari ini. Sebutkan.
Apa gunungmu hari ini? What is your biggest fear? Apa ketakutan yang terbesar dari hidupmu saat ini? Apa ketakutanmu yang paling besar? Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan renungkan firman Tuhan pagi hari ini. What is your golden image? What is your mountains and what is your biggest fear? Matius 21 ayat 21, musician bisa naik. Matius 21 ayat 21 dan 22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dan doa dalam doa dan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, that's talking about faith, itu bicara tentang iman, kamu akan menerimanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Seringkali kita orang benar iya, tapi nggak yakin doanya. Kita masih berpikir bisa nggak ya, bisa nggak ya? Apa bisa Tuhan melakukan ini? Saudara, imanmu bertemu dengan kepastian Allah kita akan merupakan sebuah kemenangan besar yang Anda bisa hadapi, alami di dalam kehidupan Anda. Pertanyaannya, Tuhannya pasti. God's assurance. Tuhan itu pasti. Dia gak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tapi iman kita yang seringkali naik turun. Kadang gak punya iman. Kadang punya iman sekecil biji, sesawi aja. Kadang punya iman yang besar. Kadang kita punya iman seperti imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Even if. Walaupun itu sangat susah saudara. Walaupun aku gak sembuh, aku tetap percaya sama Tuhan. Walaupun aku gak diberkati, berkat itu seakan-akan menyusut dalam hidupku, aku tetap percaya sama Tuhan. Bisakah kita berbicara seperti itu di hadapan Tuhan? How's your faith today? Bagaimana kondisi imanmu saat ini? Kita gak perlu pertanyakan, Tuhan kok kayak gak ada ya? Tuhan kok gak pernah ngomong ya sama aku ya? Forget about that part. Lupakan bagian itu karena Tuhan gak pernah berubah. Tapi kitanya gimana? Gimana imanmu hari ini sama Tuhan? Ku